FutureMusic.com layout track. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wala nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa Stitsam Kota Bontang yang saya hormati, mengawali kegiatan pada kali ini, kita bersama-sama untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mata kuliah filsafat umum, karena saya ada 1-2 hal yang akhirnya tidak bisa vikon, pada kali ini saya akan menyampaikan pendahuluan dari kegiatan perkuliahan kita, yaitu tentang filsafat umum. Saudara-saudara sekalian, tujuan dari studi filsafat ini adalah untuk mengantarkan kita semuanya, orang-orang yang mau belajar filsafat tentunya, ke dalam dunia filsafat. Ya. Jadi kalian akan tur menuju ke dunia filsafat, yaitu mengetahui apakah filsafat itu, bagaimana maksud dan tujuannya. Nah, studi filsafat ini dimaksudkan untuk pendidikan mental kita. Ya, baik, saudara-saudari sekalian. Tujuan umum dari filsafat ini adalah untuk menjadikan manusia menjadi manusia yang sesungguhnya. Menjadikan manusia menjadi manusia yang sesungguhnya. Memanusiakan manusia. Menjadikan manusia yang susila. Yang berperadaban. Orang yang susila dipandang sebagai ahli filsafat, ahli hidup, dan sekaligus orang yang bijaksana. Agama kita menyebutnya sebagai ahli hikmah, orang yang bijaksana. Saudara-saudara sekalian, adapun tujuan khusus filsafat ini adalah untuk menjadikan manusia berilmu. Manusia berilmu. Agama kita pun di dalam Al-Quran, Allah memberikan informasi derajat. Derajatnya akan bertambah ketika orang itu berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, ya, dengan beberapa derajat. Ahli filsafat dipandang sebagai orang yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan, karena dia selalu mencari kebenaran dari semua problema keilmuan. Ya, jadi orang-orang filsafat inilah nanti yang akhirnya terus mencari tahu, mencari kebenaran. Ya, saya contohkan dulu, orang itu kalau melihat petir itu takut begitu, karena dianggap sebagai dewa petir. Begitu. Ada yang menyebutnya dewa petir. Begitu. Ahli filsafat bertanya, benarkah itu dewa petir? Kemudian dicari informasinya, digali. Ternyata itu bukan dewa petir. Kemudian muncullah ilmu fisika. Kemudian muncullah teori cahaya dan lain sebagainya. Nah, hadirnya filsafat itu nanti salah satunya bisa mengubah kondisi masyarakat yang mitologi, ya, yang banyak sekali terpengaruh pemikirannya terhadap mitologi,
menjadi masyarakat yang logis, masyarakat yang memiliki pengetahuan berperadaban, ya, dari yang mitologi menjadi logos, ya, atau logis. Gitu. Baiklah saudara-saudara sekalian, perbedaan orang yang berfilsafat dengan orang yang tidak berfilsafat itu terletak pada sikap seseorang terhadap hidupnya. Ya, karena orang yang berfilsafat itu dia tidak melihat hidup ini hanya sebagai realitas yang terjadi di depan mata, tapi dia melihat bahwa ini ada skenario, ini adalah adegan, ini adalah pemain panggung dan lain sebagainya. Jadi melihatnya tidak dari satu sudut pandang. Filsafat mengajarkan tentang kesadaran, kemauan, dan kemampuan manusia sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan untuk diaplikasikan di dalam hidup ini. Ya, sudah sangat jelas. Jadi orang-orang yang mengajarkan tentang kesadaran, orang-orang yang mengajarkan tentang semangat, kemampuan untuk kedudukannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dan sekaligus makhluk Tuhan, ini akan diaplikasikan di dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudara sekalian, pengertian filsafat secara etimologis, kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philosophia, yang merupakan penggabungan dua kata, yaitu philos dan philin, yang berarti cinta. Oke, mencintai, serta kata sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmah. Ya, jadi ini yang menjadi dasar filsafat itu semua dilandasi dengan cinta. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengawali sifat-sifatnya itu dengan penuh cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, sifat-sifat Allah yang sangat dikedepankan adalah sifat cinta dan kasih sayang. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Secara bahasa, filsafat memiliki arti cinta akan kebijaksanaan. Ya. Ahli hikmah itu dia lebih bijaksana di dalam memutuskan sebuah perkara. Maka seorang hakim itu orang yang bijaksana. Permasalahan A, permasalahan B, permasalahan C benar-benar difikirkan, benar-benar ditimbang, benar-benar diputuskan dengan seadil-adilnya. Ya, cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar. Sedangkan kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Oke. Saudara-saudara, arti kata ini belum memperhatikan makna yang sebenarnya dari kata filsafat, sebab pengertian mencintai belum memperlihatkan keaktifan seorang filosof untuk memperoleh kearifan itu. Seseorang disebut filosof bila ia telah mendapatkan atau meraih kebijaksanaan. Ya, jadi tidak cukup dengan mencintai dan dicintai, namun filosof itu harus bisa meraih yang disebut dengan kebijaksanaan. Oke, saudara-saudara sekalian, nah ini di antara tokoh-tokoh filosof yang memperkenalkan filosof bapak nenek moyang filosof kita. Yang pertama ada Plato. Ya, ini sekitar tahun 427 sebelum Masehi. Dia memberikan istilah dialektika.
dalam seni berdiskusi. Ya. Jadi filsafat adalah mengkritik pendapat-pendapat yang berlaku. Kearifan atau pengetahuan intelektual itu diperoleh melalui suatu proses pemeriksaan secara kritis, diskusi, dan penjelasan. Jadi untuk mencari kebenaran, Simbah Plato ini dulu membuat dialektika di dalam hidupnya. Baik itu pertanyaan untuk dirinya sendiri, diskusi dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Ini juga dulu yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dialektika itu terjadi ketika beliau malam hari ketemu dengan bulan. Ya, dianggapnya itu adalah penguasa. Itu adalah Tuhan. Tapi begitu siang hari, bulan menghilang. Muncul matahari. Matahari didialektikakan lagi. Apakah ini juga Tuhan? Nah, begitu seterusnya. Dialektika inilah yang kemudian menjadi filsafatnya Plato. Seperti itu. Baik, saudara-saudara sekalian. Berikutnya ada Aristoteles. Ya. Jadi filsafat sebagai ilmu menyelidiki tentang hal. Ada sebagai hal, ada yang berbeda dengan bagian-bagiannya, yang satu atau yang lainnya. Ya. Jadi filsafat ini sebagai ilmu yang pertama dan yang terakhir. Ya. Sebab secara logis disyaratkan adanya ilmu lain yang juga harus dikuasai. Sehingga untuk memahaminya orang harus menguasai ilmu yang lainnya itu. Ya, jadi ya karena filsafat ini induk dari segala ilmu, maka nanti munculnya ilmu-ilmu baru itu ya pertama kali dengan menggali, proses menggalinya dari proses falsafah atau filsafat ini. Ya. Baiklah saudara-saudara sekalian. Nah, ini Sir Francis mengatakan filsafat adalah induk agung dari ilmu-ilmu. Nah, ini filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Ya, jadi memang munculnya ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu bahasa, ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu kejiwaan, dan lain sebagainya itu diawali dari proses berpikir, proses bertanya, berdialektika, dan lain sebagainya. Kemudian muncullah keilmuan itu atau menjadilah itu sebuah keilmuan yang berdiri sendiri. Yang semua itu induknya adalah filsafat. Sementara itu René Descartes, filsafat sebagai kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Ya. Oke, jadi ini Mbah René itu mengatakan ya kumpulan dari segala pengetahuan baik itu tentang Tuhan, alam semesta, dan manusia. Dan ini adalah subjek yang ada di seluruh alam semesta sebagai tempatnya, sedangkan subjeknya di situ ada Tuhan, di situ ada manusia. Nah, ini yang diselidiki oleh orang-orang filsafat. Itulah pengantar ilmu filsafat yang kita bahas pada hari ini. Ya, yang terakhir, filsafat sebagai cara berpikir. Berpikir secara filsafat artinya berpikir
yang sangat mendalam sampai hakikat, atau secara menyeluruh, atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan. Ya. Berpikir demikian sebagai upaya untuk berpikir secara tepat dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa prasyarat ya, berpikir filsafat itu. Yang pertama, berpikir harus sistematis. Pemikiran yang sistematis dimaksudkan untuk menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional. Sistematikan pemikiran filosof dipengaruhi oleh keadaan dirinya, lingkungannya, zamannya, dan pendidikannya. Yang kedua, cara berpikir filsafat itu harus konseptual. Maksudnya, sebagai upaya untuk menyusun suatu bagian yang terkonsepsi, jelas. Karena berpikir secara filsafat sebenarnya berpikir tentang hal dan prosesnya. Yang ketiga, berpikir secara filsafat itu harus koheren atau runtut. Adalah unsur-unsur yang tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Koheren memuat suatu kebenaran yang logis. Berpikir filsafat harus rasional. Maksudnya adalah unsur-unsurnya berhubungan secara logis. Artinya pemikiran filsafat harus diuraikan dalam bentuk yang logis. Harus sinoptik. Artinya pemikiran filsafat harus melihat hal-hal secara menyeluruh atau dalam kebersamaan secara integral. Harus mengarah kepada pandangan dunia. Maksudnya adalah pemikiran filsafat sebagai upaya untuk memahami semua realitas kehidupan dengan jalan menyusun suatu pandangan hidup di dunia. Oke, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita pada pengantar filsafat kali ini. Silakan ditanggapi dengan sebuah pertanyaan di kolom yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.